Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffy Arianto. Saya dari Teknik Mesin dan dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenal apa itu biofuel. Di tengah krisis iklim dan semakin menipisnya cadangan bahan bakar fosil, satu pertanyaan besar muncul. Apakah ada sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan? Jawabannya bisa ditemukan pada biofuel, bahan bakar dari bahan organik yang semakin mendapatkan perhatian serius. Lindungi Hutan menjelaskan bahwa biofuel adalah salah satu harapan masa depan energi bersih bagi berkelanjutan planet kita. Hari ini saya akan bereaksi atau react terhadap konsep biofuel dari berbagai perspektif, dari ilmiah, lingkungan, sosial ekonomi, dan etika. Mari kita bersimak bersama-sama. Pertama, dari sudut ilmiah, apa itu biofuel? Menurut Lindungi Hutan, biofuel adalah bahan bakar terbarukan yang dibuat dari bahan organik seperti tanaman, alga, atau limbah organik. Biofuel dapat menggantikan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, bahkan aftur. Ada beberapa generasi biofuel. Generasi pertama yaitu dari tanaman pangan seperti jagung, tebu, ataupun minyak sawit. Dan generasi kedua dari sisa pertanian seperti jerami dan sekam padi. Dan dari sisa tanaman energi khusus dan biomasa tidak pangan. Lanjut, generasi ketiga berasal dari alga dan mikroorganisme yang tumbuh cepat dan kaya akan minyak. Dan generasi keempat, biofuel canggih dari organisme hasil rekayasa genetik untuk efisiensi lebih tinggi. Dari sisi pembuatan, ada beberapa metode, misalnya fermentasi limbah basah untuk menghasilkan biogas, ataupun transterifikasi yang mengubah minyak nabati menjadi biodiesel. Ada juga proses hidrocracking yang menggunakan katalis untuk mengubah bahan baku menjadi biofuel dengan energi lebih tinggi. Sekarang, dari sudut lingkungan, mengapa biofuel dianggap ramah lingkungan? Biofuel bisa membantu mengurangi emisi gas rumah kaca karena jejak karbonnya lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Karena bahan bakunya bisa berasal dari limbah organik atau sisa makanan, limbah pertanian, ataupun limbah industri, biofuel bisa menjadi cara memulihkan energi dari sampah yang sebelumnya terbuang. Biofuel juga berkontribusi pada disertifikasi sumber energi. Tidak hanya bergantung pada minyak bumi, kita bisa menggunakan biomasa yang terbarukan. Selain itu, industri biofuel dapat mengurangi polusi udara karena emisi polutan seperti partikel umumnya lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Dan menariknya, dengan pemanfaatan limbah organik sebagai bahan biofuel, kita juga membantu pengelolaan limbah pertanian yang bisa menjadi beban lingkungan. Dari segi sosial ekonomi, biofuel juga punya potensi besar karena bahan bakunya bisa berupa tanaman dan limbah organik. Industri biofuel menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor: pertanian, penelitian, pengolahan bahan baku, dan distribusi. Dan dengan berkurangnya ketergantungan pada bahan bakar fosil, keamanan pasokan energi bisa meningkat. Biofuel bisa menjadi sumber alternatif lokal yang lebih terkontrol. Pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar berarti kita bisa mengubah sampah menjadi sumber ekonomi dan energi. Ini sangat efisien dan produktif. Selain itu,
Perkembangan teknologi biofuel mendorong inovasi dalam penelitian, bukan hanya di bidang energi, tetapi juga bioteknologi yang bioproses. Namun, tidak semuanya mulus. Ada beberapa hal etis dan resiko yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, biofuel generasi pertama seringkali menggunakan tanaman pangan, seperti jagung ataupun tebu, sebagai bahan baku. Hal ini bisa menimbulkan konflik penggunaan lahan antara pangan versus bahan bakar. Jika lahan subur dialokasikan untuk tanaman bahan bakar, bisa ada dampak negatif terhadap ketahanan pangan. Ada juga pernyataan mengenai sustainabilitas produksi biofuel. Apakah proses produksinya benar-benar lebih bersih jika mempertimbangkan seluruh siklus hidup ataupun penanaman, pemrosesan, dan distribusi. Dari perspektif teknologi, generasi keempat biofuel hasil rekayasa genetik membawa tantangan etika tentang modifikasi organisme. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan jika organisme tersebut dilepaskan, atau bagaimana pengawasnya. Selain itu, meski biofuel bisa mengurangi emisi, tidak semua biofuel sama. Efisiensi dan dampak lingkungannya sangat tergantung dari jenis bahan baku dan metode produksinya. Lalu, bagaimana prospeknya di masa depan? Biofuel generasi ketiga atau dari alga dan mikroorganisme sangat menjanjikan karena alga bisa tumbuh sangat cepat dan punya kandungan minyak tinggi. Dengan teknologi rekayasa atau generasi keempat, kita bisa meningkatkan efisiensi dan energi yang dihasilkan, meskipun tantangannya cukup besar. Jika adopsi biofuel semakin luas, bisa menjadi bagian dari transisi energi global menuju sistem yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sisi kebijakan dan dukungan pemerintah dari investasi sangat penting agar biofuel dapat menjadi alternatif nyata yang kompetitif dan ramah lingkungan. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat juga vital agar kita menjadi pengguna energi paham bukan hanya memanfaatkannya saja, tapi juga resikonya. Kesimpulannya, biofuel bukan sekedar energi hijau biasa. Dari perspektif ilmiah, ia menawarkan solusi nyata untuk mengurangi jejak karbon. Dari sudut lingkungan, biofuel membantu mengolah limbah dan diversifikasi energi. Secara sosial ekonomi, biofuel bisa membuka lapangan kerja dan memperkuat ketahanan energi. Namun dari sisi etika dan risiko, ada tantangan besar yang harus dikelola, terutama terkait penggunaan lahan pangan dan teknologi mutakhir. Masa depan biofuel sangat tergantung pada kebijakan, penelitian, dan kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, industri, dan masyarakat. Saya harap video ini bisa membuka wacana lebih luas, tidak hanya soal apa itu biofuel, tetapi bagaimana kita menggunakan biofuel secara bijaksana dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah biofuel benar-benar masa depan energi bersih? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.